Selamat datang di podcast edukatif kami. Saya Nenopi Puspitasari Dan saya Izna Sasikirania. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membicarain tentang bahasa dan sastra Indonesia. Materi ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa PBSI. Ya, ngomongin soal PBSI, seberapa penting sih perannya dalam dunia pendidikan? Menurut aku sangat penting banget ya. Kita juga nggak hanya belajar bahasa, tapi juga cara bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya. Bahasa itu kan alat komunikasi utama. Nah, kalau siswa punya kemampuan berbahasa yang baik, pasti bakal ngebantu dia di kehidupan sehari-harinya kan. Nah, dalam berbahasa dalam kehidupan sehari-hari juga kan kita mempelajari tentang berbicara, menyimak. Nah, dari peran itu juga kita mempelajari tentang bagaimana kita berbicara. Iya, pas awal betul. kecil gitu. Seiringnya berjalan waktu kan pasti masuk bahasa asing, bahasa gaul, dan ya kalau bahasa formal kan itu memang penting ya. Tapi kalau dibarengi dengan bahasa gaul, gimana ya? Gimana tuh? Kalau menurut aku ya, orang bisa aja menggunakan bahasa gaul, tapi gimana situasinya gitu. Kalau misalkan situasinya formal, mungkin dia juga akan berbicara formal gitu, nggak semuanya harus bahasa asing ya aja gitu. Jadi berarti Bahasa gaul gitu. Iya, maksudnya terus dari bahasa formal, bahasa asing dan bahasa gaul itu harus ditempatkan di masing-masing tempatnya yang Iya, benar situasi yang benar lah, jangan asal berbicara. Kalau lagi acara formal, masa bahasa gaul? Bro, nggak cocok kan? Jadi ya harus menempatkan di lihat sikon aja lah, situasi dan kondisi. Jadi kalau sedang formal, masa kita harus menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul? Ya Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya dikolaborasiin, tapi jangan semua bahasa gaul. Iya sih, masa sih kita ke atasan nih, ke orang tua pakai bahasa gaul, kan nggak pantas ya gitu. Maksudnya ya gimana ya, kayak nggak cocok aja kalau bahasa formal tapi lagi sama temen atau dalam keadaan marah. Misalnya nih, kita kayak gini menggunakan bahasa biasa kan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gimana kita ngomongin sastra, berlanjut ke ngomongin sastra. Gimana sih sastra menurut kamu? Kalau menurut aku, sastra itu sangat menyenangkan banget ya, karena dari sastra itu kita mempelajari tentang menjadi peran orang lain Di dalam cerita ya, drama itu. iya, soalnya aku juga pas awalnya mikir sastra itu susah, tapi ternyata sastra itu deket sama hobi kita, kayak baca drama, bercerita. Tapi aku jujur ya, nggak terlalu suka bercerita, tapi mendengarkan drama, ke dramanya. Jadi ya itu tuh salah satu dari sastra ya. Sastra tuh ya ada cerita, dongeng, terus Puisi. Nah, iya. misalkan puisi juga ya, kita juga harus bisa merangkai kata nih dalam situasi seperti ini nih. Misalkan harus bisa membuat Merangkai puisi. kata. Iya, kayak gitu. Sebagai mahasiswa, gimana sih pengalaman kita? Atau pengalaman kamu aja deh dulu. Kalau menurut pengalaman aku ya, selama aku kuliah, aku itu bisa belajar menjadi diri orang lain lewat pelajaran berbicara lewat gitu. peran orang lain ya. Kalau kita sedang di
mata kuliah berbicara kita kan belajar mengenai kemarin tuh apa dongeng kan ada fabel, ada cerita legenda rakyat tuh legenda tah Iya, legenda, mitos. ya mitos. Nah itu kan ada beberapa peran ya. Nah di situ tuh kita belajar menjadi peran orang lain, kayak ada suara, ada karakter, ada ya pokoknya menjadi diri orang lain, bukan diri sendiri, tapi kita harus menyesuaikan, harus bisa menyesuaikan gitu. Kita kan pasti bakal jadi guru kan. Nah kita harus jadi guru kreatif. Guru kreatif itu apa sih kata kamu? Guru yang kreatif itu kita harus menggunakan metode yang menarik, misalnya diskusi, Ya, terus menggunakan metode diskusi, terus storytelling, terus apa tadi tuh menggunakan media digital yang menarik. ya. Terus Soalnya bukan hanya itu aja, cara siswanya aktif Iya. gitu. jadi jangan terlalu kita tuh jangan ngobrol sendiri, tapi kita harus menempatkan siswanya agar siswa itu bisa mengungkapkan isi Apa pikiran mereka ya, agar tidak terlalu monoton gitu. Kita menyesuaikan dan menempatkan celah-celah itu. Jadi kalau misalkan kita jadi guru nih, nah kita juga misalkan bercerita. Nah bercerita juga kan kita harus menarik gitu, biar siswanya nggak bosen. Cara penyampaiannya juga gitu. Jadi kita itu jangan kita aja yang berbicara, tapi kita harus melibatkan siswa juga agar bisa berbicara, bisa merespon Umpan balik. Iya, merespon siswa itu punya feedback lah ya. Iya. Nah, kalau dari pengalaman kita sebagai mahasiswa PBSI itu, tantangan terbesar dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu apa? Kalau menurut aku ya, tantangan dalam PBSI ini mungkin kita juga harus lebih ke cara penyampaiannya Iya, agar betul, siswa betul. nggak monoton gitu. Harus Itu. menggunakan metode yang menarik. Guru itu kan harus jadi jadi pembelajarannya itu harus menarik, kayak metode diskusi, storytelling, dan yang terpenting itu dari media digitalnya. Jadi kan siswa itu kan nanti di dalam pembelajarannya itu kan mereka mikir, oh ini nggak terlalu bosen, oh nggak bosen banget nih, terus asik Ceritanya nih. menarik nih, Iya. misalkan. Ya gitu, kita belajarnya dari PBSI, dari bahasa Indonesia. Nah, harapan aku kita bisa jadi guru yang enggak cuma fokus ke teori, Iya. tapi bisa ke ke siswanya itu lebih Yang aktif. aktif, ya. Jangan kita terus yang aktifnya, tapi melibatkan siswa aktif di Misalkan- dalam kelas. Misalkan Pendapatnya gitu, cara jadi kita meminta pendapat mereka ya sih ya. Terus cinta dalam bahasa serta sastra Indonesia gitu. Nah, jadi semoga kedepannya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini bisa terus berkembang di Generasi berikutnya. atau di perkembangan zaman lah, Iya. dan relevan dengan zaman yang semakin maju. Oke, itu tadi obrolan podcast kami mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Pendidikan bahasa dan Oh, sastra iya. Indonesia. Semoga yang mendengarkan atau menonton bisa bermanfaat. bagi kalian semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Dadah.